jujur saya katakan bunda-bunda, guru-guru, kepala-kepala sekolah yang mau mengadakan acara seperti begini itu asli saya katakan adalah guru-guru, kepala-kepala sekolah yang peduli dengan nasib anak-anak kita. Saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk keliling di berbagai pulau Jawa. Tahu benar saya karakter guru itu gimana. Mohon maaf, ada kebanyakan guru nggak mau direpotkan. Sing penting wes kei pelajaran, wes terima gaji, ya wes mengadakan acara seperti begini emang gue pikirin gitu gitu ya. Maka berbahagia lah bunda-bunda. Saya tadi sampai sedikit terlalu alhamdulillah. Mudah-mudahan sekolah ini kemudian diberikan umur panjang, bisa menjadi agent of change, faktor pengubah karena visinya, karena kepeduliannya yang bertemu dengan kepala desanya yang juga mendukung. Kita beri tepuk tangan dulu dari kepada. Jadi bunda-bunda untung anaknya masuk ke sekolah sini, sekolah sini peduli, guru-gurunya bukan hanya urusan terima gaji doang, mereka peduli terhadap anak-anak kita. Opposite faktor penentu menjadi kesuksesan anak ini yang dicoba diulik dengan menghadirkan tema ini. Bunda, sebelum kita mulai, mohon izin dengan segala hormat, mari kita angkat tangan kanan dulu, gerak-gerakan dulu. Ya, jangan sungkan-sungkan. Saya tahu tadi pagi semua sudah pakai Rexona. Turunkan di bahu sebelah kanan teman kita. Ya, di bahu sebelah kanan teman kita. Ya, ikuti kata saya. Mbak, handphonenya disimpan dulu ya. Materi ini penting. Oke, sekarang ganti sing kiri, diangkat, digoyang-goyang. Turunkan di pundak sebelah kiri teman kita. Mbak, matur nuwun. Sudah mengingatkan. Terima kasih, tepuk tangan deh. Mau nggak anak kita sukses? Yang mau coba angkat tangan. Alhamdulillah, berarti cek waras. Tahu nggak jalannya? Tahu nggak jalannya? Masih bingung. Nah, lebih enak saya mau jawab sambil sebentar saya jelaskan. Kira-kira menurut Bunda, apa faktor utama menyebabkan anak sukses? Ayo, apa? Masya Allah, kemandirian. Ya, ini mana? Disiplin, di Goro Cafe. Enggak apa-apa, mantap ibu semangat. Kemandirian, disiplin, sing ngeri sini. Mohon maaf kalau jawabnya melintang-melintang kan. Uang bugis. Apa faktor utama penentu kesuksesan anak? Apa? Materi. Oh, percaya diri, Masya Allah. Anggetku materi, Pak. Maksudnya biar leknya duit sukses, Pak. Lek miskin rakel raiso sukses, Pak. Masya Allah. Percaya diri. Langsung Bapak, kalau tenang ya, langsung Bapak. Agar neko-neko langsung Bapak. Pak, mohon izin, Pak. Ini kita beri apresiasi dulu nih. Salah satu Bapak yang semangat datang di tempat kita. Tepuk dulu dong. Masya Allah. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Boleh ya? Ya. Menurut Bapak kira-kira apa faktor utama penentu kesuksesan anak? Keberuntungan kan Pak? Masya Allah, keberuntungan. Ya, orang beruntung berarti orang sukses. Tapi Bapak luar biasa ya. Senang saya bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu. Faktor penentu kesuksesan. Benar juga jawabannya Bapak sana. Keberuntungan katanya. Tetapi kabar baiknya, kalaupun keberuntungan itu mau dijadikan sebagai pintu masuk, ternyata keberuntungan itu boleh dirancang.
boleh dirancang. Ada strateginya, ada pintu masuknya. Dia carane Pak Rahman rumokno acara ini sampai selesai. Ya, oke. Bunda, faktor penentu kesuksesan, saya ulangi, faktor penentu kesuksesan enggak jauh-jauh, ada di sekitar kita. Opo ibu Pak Rahman? Wih, emosi anak, emosi anak. Bahkan saya mengatakan faktor kemampuan kita mengelola emosi anak jauh lebih tinggi bobotnya dari kepintaran anak dalam kehidupan nyata. IQ, pernah dengar di mana IQ benar? IQ itu kecerdasan. Ada hal yang penting yang kedua yang sangat menentukan. Apa itu? EQ atau singkatan dari emotional quotient. Le Om Joni nunggui. Emotional quotient. Apa itu emotional quotient? EQ. Pengelolaan emosi. Kenapa pengelolaan emosi atau kecerdasan emosi itu menjadi penting? Karena kecerdasan emosi kalau berhasil ditanamkan pada anak itu berkaitan dengan kemampuan dia menyampaikan gagasannya, menyampaikan pemikirannya dengan nyaman, dengan enak didengar, dengan tertata, gagasan-gagasannya bisa disampaikan. Kenapa? Memiliki kecerdasan emosi. Itu yang pentingnya. Jadi nggak cuma pintar, harus juga cerdas secara emosi. Betul benar? Betulnya, anak yang suka tantrum, suka ngambekan, suka marah. Kira-kira apa yo penyebabnya? Kok nggak ikut suka tantrum, nggak kena diomongin, nggak mau dengeran? Apa penyebabnya? Harus Bunda tahu dulu. Beruntung yang datang di tempat ini. Alhamdulillah kemarin saya baru balik dari Bandung. Keliling saya Bandung ke Kalimantan, Nusa Tenggara Barat. Cuma diundang ngomong seperti begini. Mudah-mudahan sekarang kita bisa bertemu, berbagi ilmu pengetahuan penting. Makanya handphonenya disimpan dulu. Gitu ya. Kecuali kalau ada telepon penting. Nah, harus tahu dulu Bunda supaya gampang kita kasih terapi. Penyebabnya apa kira-kira anak itu suka ngamuan, suka tantrum? Karena dibilang HP. Sebentar kita jelaskan urutannya kenapa bisa. Sini apa kira-kira? Penyebabnya apa kira-kira? Karena nggak diturutin, Masya Allah. 3 faktor utama penyebab anak tantrum. Yang pertama, ada gerakannya. Apa yang pertama? Struktur otak. Yang kedua, pola asuh. Yang kedua, pola asuh. Yang ketiga, pola spiritual. Sebelum kita saya merekam. 3 faktor utama penyebab anak muda tantrum. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Itu saja penyebabnya Bunda. Nah, yang pertama itu struktur otak. Bunda. Bunda. Ya. Ini uangnya enggak nih? Ya. Alhamdulillah. Struktur otak ini ketahui dulu bahwa secara struktur otak anak memang punya potensi untuk jadi tantrum, ngamuan. Karena itu harus tahu pintu masuknya supaya apanya Pak yang disentuh menjadikan anak kemudian kelapa. Enggak gampang ngamuan. Sama dengan suami yang hebat tahu dari sisi mana kemudian ia menyentuh istrinya sehingga mampu menjadikan hatinya kelapa. Kan mengerti toh? Ya. Nah, otak itu 3 lapisan otak pada anak. Saya tulis. Jadi ada 3
lapisan otak pada anak ini bunda. Kalau ini tahu cara kerjanya, masya Allah, anaknya kemudian dengeran. Yang pertama otak korteks, yang kedua otak mamalia, dan yang ketiga otak reptil. Otak korteks berkaitan dengan mikir atau merenung. Merenung, saya singkat gitu ya. Mikir atau merenung. Otak mamalia ini soal rasa atau emosi. Otak reptil lawan, maksudnya melawan atau nyuekin, cuek. Itu masing-masing ada fungsinya gitu ya. Otak korteks mikir atau merenung. Jadi kalau ada anak-anak kemudian lebih mudah sukses, lebih kemudian tertata pendidikannya, semangatnya bertumbuh, boleh jadi otak korteksnya bertumbuh karena dirangsang. Anak yang kemudian banyak ngambeknya, tapi kemudian tidak sampai pada ngamuk, ngambek, suka bersedih, apa segala, emosinya dalam gitu kan, ditegur sedikit udah dia merenung, tapi nggak sampai ngamuk. Itu mamalia, rasa emosi. Nah, ada yang ketiga, reptil. Reptil itu lawan, melawan, kalau dia kuat, kalau tidak pergi, cuekin. Nah gitu. Setiap komunikasinya ibu yang disampaikan kepada anak, nih perhatikan, ini penting, saya ulangi sekali lagi. Setiap komunikasinya ibu disampaikan kepada anak, maka yang manakah dari ketiga ini, ada satu dari ketiga ini yang merespon duluan. Mana kira-kira? Apakah korteks, mamalia, reptil? Coba tebak. Reptil. Jadi begitu kita ngomong, reptil langsung tangkap, langsung dia ngamuk. Begitu kan? Lawan. Berarti kalau kita ngomong sama anak, nah, jadi belajar apa nak? Apa ini mama ini? Apa ini? Tapi nggak apa-apa, jawabannya bolehlah istilah. Kira-kira apa? Dari ketiga ini pasti ada. Pertama kita ngomong ada belahan otak anak dari satu dari tiga ini yang menjadi radar nangkap, lalu dipilah-pilah. Yang mana? Korteks. Nah, tadi kamu belajar apa? Belajar matematika ini, saya belajar ini, tambah ini, kali ini, begini. Gitu. Apakah begitu? Enggak, malahan anak biasa jawabnya pas-pasan. Belajar apa tadi nak? Matematika. Oh, dapat berapa nak? Dapat 8. Nah, kalau ini bukan, maka sudah pasti mamalia. Ketika bunda ngomong pertama ditangkap oleh mamalia. Ini soal rasa dan emosi anak. Begitu kita ngomong ke anak, lalu kemudian otak mamalia menangkap. Ini ada unsur tekanan atau tidak? Kalau ada unsur tekanan, dioper ke reptil. Kalau ada unsur pencerahan, dioper ke korteks. Gini. Nah, saya kasih contoh apa yang bebas ya. Nah, kamu mau sukses nggak dalam hidup kamu? Mau dong ayah. Terus solusinya harus gimana dong? Harus belajar ayah pola komunikasi. Direspon pertama oleh soal rasa. Oh, ini arahnya ke ini, merasa konteks, dioper ke sana. Terus kalau ngomongnya begini, nah udah berapa kali saya bilang, kamu kok pulangnya selalu lambat terus, kamu tuh kemana aja sih? Pokoknya pulang dulu ke rumah, ganti baju apa
ditangkap oleh Mamalia. Oh, ini ada penekanan for kreatif. Saya sudah melakukan lawan atau perjuangan. Gitu. Paham di sini? Paham. Jadi hati-hati dulu dari pola komunikasi kita. Pola komunikasi kita hati-hati karena pertama sekali radar ini mau lihat soal rasa. Rasa itu pintar dia mintar bunda. Pintar, mintar. Apakah kemudian komunikasi yang dilemparkan masuk ada unsurnya yang bisa kemudian penekanan diopor ke reptil, kalau ada yang mencerahkan diopornya ke korteks. Sampai anak bingung, oh iya ya, bunda saya ya, benar juga ya, saya harus kemudian bernyanyi segala macam. Paham sampai sini bunda? Nah, karena itu, ini sebentar kita kembangkan melalui pertanyaan biar lebih dalam ya, yang jawab kita biar lebih dalam. Karena itu, kalaupun kemudian anak-anak ada salahnya, maka ngomongnya jangan pakai emosi, jangan pakai pelampiasan emosi. Karena kalau ada unsur emosinya, apalagi emosinya tinggi, ada berbau tekanan, dilempar masuk kotak reptil, anak melakukan perlawanan. Gitu. Nah, kalau kemudian mau menegur anak, pakai yang namanya gaya bahasa asertif. Jadi gaya bahasa itu ada dua benda. Ada gaya bahasa emosi. Gaya bahasa ada berapa? Ada dua. Ini perhatikan nih, penting nih. Ada gaya bahasa pelampiasan emosi. Ada gaya bahasa asertif. Perhatikan dengan asertif. Asertif itu tegas tanpa marah. Bisa kira-kira? Bagaimana? Bisa tapi susah. Alhamdulillah. Yang penting bisa dulu. Lawang komandan anyar juga bisa tapi susah kok. Dari situ nanti kemudian terbiasa. Namanya asertif. Enggak perlu marah, tetapi tegas tanpa marah. Dia cara letak kayak contoh. Ayah, minta uang ayah, mau beli es. Saya jawab dengan asertif. Kalau jawabnya secara emosi, kamu itu sudah tahu batu, minta uang, beli es, nggak bisa. Itu emosi. Kalau asertif, ngomongnya gini. Oh, untuk apa sayang? Mau beli es, pakai sayang. Atau kalau kakak, pakai kakak. Kalau adik, pakai adik. Kalau ada adiknya, pakai adik. Itu bagian dari gaya bahasa yang kaya dengan emosional. Jangan pakai kamu. Saya pakai kakak atau pakai adik kepada anak saya gitu ya. Oh, mau beli apa kak? Mau beli es ayah. Oh, mau beli es. Iya, ntar nanti kalau sudah berhenti batuk. Bahaya, tapi teman-temanku itu pada makan es saya. Mulai dinaikkan skalanya tuh. Ibu terpancing emosi, nanti anak malah dibawa ke sini, ke reptil. Bahaya, itu teman-teman bahaya. Nah, kalau kamu nangis itu boleh. Nangis itu bagian dari melepaskan egosentris diri. Boleh nangis, tetapi kalau kamu mau nangis, tak siapkan tempat itu di dalam rumah, di kamar tengah. Nangis kamu di situ. Mau kamu pergi sendiri atau ayah bawa kamu ke situ? Tegas. Kemudian ayah kasih hadiah. Penasaran anak, hadiahnya apa ya? Hadiahnya pelukan saya. Ih, luar biasa sekali gitu. Ayo, masa gitu? Iya, pelukan. Dan nanti kalau sudah terjadi batuk, lebih dari sekedar uang. Itu. Jadi semakin anak terpancing, menaikkan eskalasinya, orang tua kepancing emosi. Tetap yang namanya asertif.
Memang susah, tapi boleh kalau mau. Baca pola. Diam-diam dalam hatinya mengatakan, Bunda hormat tegak, Bunda hormat oke, tidak pakai nama tetapi kalau kemudian di awalnya melarang, Bunda uang beli es, nggak bisa nak kamu batuk, no uang Bunda, mulai melemah bundanya, terakhir anak ngamuk, bundanya menyerah, ya sudah, nih uang itu boleh sana. Ketika ini terjadi, anak juga membaca pola. Oh bundaku, nanti digituin ya baru dia mau dapat dari gue. Begitu ya. Paham di bunda? Ya, pakai yang namanya asertif. Apa punya asertif? Tegas tanpa marah. Boleh kok, boleh. Pelajari saja gitu. Jadi ini pahami, kembali ke laptop ini ya. Ngomongnya jangan campur emosi. Kalau ngomongnya campur emosi, yang marah-marah dilempar ke reptil, anak-anak melawan atau cuek. Kalau dia sudah cukup kuat, dia melawan. Kalau dia masih lemah, dia cuek. Boleh jadi dia pergi atau bandel atau enggak dengaran gitu. Tapi bagaimana kalau memang anak punya kesalahan? Kalau anak punya kesalahan, ngomonglah dengan asertif, tegas, ora nesu. Bisa kok, Ustaz kayak contoh mau gitu kan? Kalaupun nih kemudian nih masih di awal-awal belajar, nyerempet sedikit ke bawah, ke reptil, ada marah-marahnya sedikit, saya kasih gambar grafik biar lebih mudah dipahami. Nih ya, gambar grafik. Masuknya dari sini, tiba-tiba harus ke bawah dikit nih nyentil, ada sedikit dia punya emosi, ya, ke bawah sedikit ya, ada sedikit dia punya emosi, ya. Nanti setelah itu, setelah ini dinaikkan kembali ke atas lebih tinggi, baru kembali ke sini, baru lanjut. Yang ini pastikan lebih tinggi daripada yang ini. Pendekatan yang ini konteksnya harus lebih tinggi daripada reptilnya. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi kalaupun masih dalam tahap belajar, terkadang kita terpancing emosi, tetapi tutup dialognya, pastikan masuk ke sini ke konteks. Bisa paham? Perlu saya kasih contoh? Saya kasih contoh ya. Kemana ya? Bunda, hari ini saya nggak mau sekolah. Saya nggak mau sekolah dulu. Kenapa nak? Malas malas. Oh, nggak boleh saya, nggak boleh malas. Orang sukses itu harus rajin, harus disiplin. Sudah ngomong begitu, anak masih keras. Pokoknya nggak mau saya, nggak mau pergi sekolah. Nah, duduk dulu. Ayah mau bicara. Dia naikkan eskalasinya, kita naikkan eskalasinya, itu dengan asertif. Duduk dulu, saya mau bicara. Menurut kakak, apa sih yang bisa didapatkan dengan malas itu? Coba ngomong dulu, kasih tahu ayah. Apa yang bisa didapatkan dengan malas? Apa ya? Nggak ada lah. Malas itu hanya akan menjadikan kamu kemudian tidak sukses. Jadi tidak ada pilihan sekarang. Berangkat ke sekolah. Tegas sudah toh, ada sedikit marahnya. Katakan gitu. Berangkat ke sekolah. Anak sudah bersedih. Tutup dengan naikkan ke sini. Naikkan ke konteks. Konteks itu untuk istilahnya menaikkan kemampuan berpikir atau merenung. Tutup ini. Nah, maafkan ayah. Semua itu ayah lakukan, bukan berarti ayah keras sama kamu. Ayah mau kamu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih sukses. Boleh berangkat sekarang saya? Iya, ya. Peluk ayah dulu. Nah, itu tuh naikkan ke sini. Ininya harus lebih tinggi. Seimbang. Paham kan sampai ini ya? Oke, selamat praktekkan. Pokoknya insya Allah jadi orang-orang hebat ini, para orang tua benar-benar ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita pindah yang kedua.
Apa tadi yang kedua? Pola asuh. Nah, kita. Pola asuh yang mana, Pak? Saya masukkan dulu dari satu yang disebutkan tadi sana. HP. Ada apa itu? Ini saya hapus ya, boleh? Ingat ya. Pola asuh masuk di bagian pertama HP. Pak Rahman, apa hubungannya HP dengan menjadikan anak gampang tantrum? Apa hubungannya Pak Rahman? Ada yang bisa bantu saya? Benar? Kita pakai lagi dengar. Kalau lagi asik-asik nonton kan kita sudah waktunya berhenti, dianya masih asik nonton, kita rebutkan jadi marah. Benar juga, ada benarnya. Tetapi yang lebih masuk akal gini penyebabnya, hubungan sebab akibatnya handphone dan menjadikan anak tantrum. Gini, yang pendekatannya yang lebih gampang, yang lebih dekat dipahami. Penyebab anak muda tantrum itu salah satunya karena anaknya nggak ngerti dia carane ngomong arah sesuatu, nggak ngerti. Ya, kebanyakan anak itu tantrum karena tidak tahu caranya bagaimana menyampaikan gagasannya. Boleh jadi kalau handphonenya diambil, kalau anaknya bisa bicara dengan baik, tidak sampai tantrum. Toh, sebentar ayah, boleh nggak 1 menit lagi sayang ayah? Pasti itu ya deh, 1 menit lagi ya. Kalau anak pintar berdiplomasi. Tapi nih bunda, kalau kakek yang dikek handphone anaknya, maka anaknya kemudian menjadi anak yang pasif. Uangnya mana yang ngarangnya sama anak, nggak terjadi pola komunikasi yang lebih lancar. Ngomongnya hanya yang penting-penting saja. Jadi kemudian anak kurang mendapat perbendaharaan bahasa. Labian, oke, kudu menengah. Kan gitu kan? Semuanya kepada diam. Anak main handphone kebanyakan diam atau kebanyakan ngomong? Ayo. Ya. Anak main handphone kebanyakan diam atau kebanyakan bicara? Kebanyakan diam. Diam. Dan tanda-tanda orang yang sakit jiwa itu diawali diam. Benar. Benar. Pergi ke rumah sakit, tanya sama dokter. Orang-orang yang rata-rata sakit itu banyak diam. Itu hubungannya. Hati-hati. Makanya kalau masih handphone sama anak, kasih sertai dulu dengan aturan main. Koyok tuku kulkas nih, tuku handphone misalnya. Beli handphone disertai dengan panduan nggak? Ada buku manualnya. Mestinya juga bunda-bundaku yang cerdas, begitu dikeno anak handphone, kasih dulu aturan mainnya. Saya begitu di rumah. Jadi saya ngomong ini tidak lebih apa pengalaman yang sudah saya terapkan pada anak saya di rumah. Alhamdulillah anak saya di rumah itu bunda ada jadwalnya mereka pegang handphone 2 kali aja dalam seminggu, di setiap hari Rabu dan hari Minggu mereka boleh, dan mereka sudah tahu aturannya. Walaupun pada awalnya saya juga pakai pendekatan asertif di awal. Awalnya anak protes, saya hadapi dengan asertif, nggak pakai emosi tapi tegas, campur senyum. Begitu. Anak saya hanya setiap hari Rabu dengan hari Minggu. Itu pun Rabu dan Minggu itu setelah pulang sekolah boleh main sejenak, setelah itu tidur, sore pergi ngaji, pulang ngaji, lalu kemudian boleh lagi main HP, setelah itu kemudian setelah belajar malam boleh lagi pegang HP sebentar. Itu hanya di hari Rabu dan hari Minggu. Semuanya sudah menjadi SOP yang disepakati bersama. Clear and clean. Apa itu? Artinya clear and clean. Resik, jelas, sudah pada mengerti masing-masing. Nah, gitu ya. Dan itu handphone pola asuh.
kakean memberikan handphone pada anak menjadikan anak banyak diam. Banyak diam, bahasanya kemudian jadi sedikit. Ketika kemudian mau mengatakan sesuatu, nggak tahu tuh ngomongnya apa, nggak cair dengan komunikasinya. Pada saat yang sama, hubungan emosionalnya orang tua dengan anak rendah. Hubungan emosionalnya rendah. Kenapa rendah? Dihabiskan oleh handphone. Nah, itu bahayanya, ya. Itu yang pertama. Jadi hati-hati. Terus Pak Rahman, bagaimana caranya mendisiplinkan anak terhadap handphone? Sebentar saya jelaskan kalau ada yang tanya. Dia punya step-stepnya gitu kan ya. Itu yang pertama, pola asuh di bagian handphone. Memberikan anak handphone tanpa disertai dengan aturan main yang jelas menjadikan anak sebagai anak yang pasif, bukan aktif. Anak-anak banyak diam, giliran ada idenya, gagasan yang mau disampaikan, anak nggak tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya. Kalaupun tahu, sungkan mau bilang sama ibunya atau orang tuanya. Kenapa sungkan? Karena tidak dilatih oleh komunikasi yang maksimal. Ngomongnya hanya pada saat enek sing penting-penting air. Kabeh-kabehnya dientekno karo handphone. Anaknya handphone, ibunya handphone. Ya sudah. Yang kedua, pola asuh. Pola asuh yang kedua, tuh tadi yang sudah saya bilang, jangan mudah terpancing. Sekali bilang A sampai akhir A, tapi tidak pakai marah. Sekali bilang B sampai dunia jungkir balik tetap B. Mama kok keras amat sih? Bukan keras, bukan keras. Nah, bunda asertif. Apa aku ya asertif? Biar kaya aku ikut ke, acara parentingnya Pak Rahman. Jadi aku ngerti. Bunda aku memang mantap. Contoh misalnya gitu ya. Seperti apa yang jangan gampang berubah? Seperti itu tadi. Ma, minta duit. Mengapa? Beli es. Oh, nggak bisa nak, kamu batuk. Anak mulai tunjukkan dia punya gaya. Bundanya mulai dulu, mulai terpancing. Akhirnya kemudian di awal tidak bisa menjadi bisa. Pada saat itu anak membaca pola. Waspadalah, anak itu paling pintar tuh membaca pola. Dia punya memorinya tuh masih segar. Kalah sama ibu-ibu. Nah, gitu ya. Paham sampai di sini Bunda? Paham ya? Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Nanti kita perdalam melalui diskusi. Kalau ada mau ditanyakan di tengah ya. Yang ketiga apa tadi yang ketiga? Ayo. Pola apa? Ayo. Ya. Pola spiritual. Ini sangat-sangat penting Bunda, sangat-sangat penting. Kalau bisa saya katakan melampaui dari dua hal tersebut di atas. Kenapa pola spiritual anak harus dibentuk sejak dini? Karena anak sekolah nyari apa Bunda? Anak sekolah nyari apa? Nyari ilmu. Ilmu kuwi sing duwe sapa? Ayo. Ilmu kuwi sing duwe sapa? Allah apa Pak Guru Bu Guru? Dari Pak Guru, asalnya dari Allah. Karena itu semestinya orang tua yang bijak ajarkan kemudian pondasi-pondasi spiritual agama terhadap anak sejak dini. Lah kalau Bunda kemudian mengajarkan spiritual sejak dini kepada anak, Allah janji Allah di dalam Al-Quran. Allah bilang gini, lanahdiyannahum subulana, aku yang tunjukkan jalan-jalan terbaikan. Masya Allah. Awakmu enggak boleh dewe, anakmu enggak boleh dewe, dikekno karo Allah. Kok iso? Pola spiritual ajarkan sejak dini. Alhamdulillah, sebagai penutup izinkan saya cerita sedikit.
Anak saya alhamdulillah masih kelas 5 yang tua dan kelas 3 yang muda. Anak saya baru 2, kelas 5 dan kelas 3. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disiplin sholat 5 waktunya luar biasa. Subuhnya enggak pernah lambat. Kemarin kami di Moilong meluncurkan program dari KUA kerjasama dengan Majelis Taklim, meluncurkan program namanya Gerakan Subuh Berjamaah, berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Dan alhamdulillah, masya Allah, anak saya yang masih umur 5 SD, ayah, bangunkan aku ya ayah, bangunkan aku. Terima kasih nak, kamu memang anak ayah yang paling soleh. Dia ngomong, anak ayah atau anak mami? Anak mami deh. Gitu kan? Jadi kalau sholat subuh berjamaah berpindah dari berbagai desa ke desa, itu anak saya minta dibangunkan dan saya bangunkan 3:30 sudah bangun dan dia senang gitu kan, sudah disiplin gitu. Dan tidak saja kemudian rajin sholatnya, subuhnya juga rajin, disertai rutin sudah menjadi SOP anak kelas 3 SD dan kelas 5 SD ngaji setiap hari setelah melakukan salat subuh. Ngaji dulu anak saya pulang ngaji, nggak perlu disuruh, sudah tahu ngaji. Gimana caranya? Gini caranya. Kemarin itu waktu mau masuk tahun baru, saya tawar-menawar dengan anak saya pancing dia tuh. Waktu sebelum tahun baru 5 waktunya sudah bagus, tapi mengajinya yang belum. Nah, saya mau naikkan gimana caranya supaya kemudian dia suka 5 waktunya plus ngajinya setiap hari. Iya ya caranya yo. Saya diskusikan dulu dengan Bunda. Gimana kira-kira ini Bunda bisa misi kita terselenggara nih. Kenapa ayah? Saya mau anak kita tidak saja 5 waktu, tapi bisa ngaji minimal 2 menit, 3 menit, tapi rutin setiap habis sholat subuh. Iya ya, iya caranya ya ayah ya. Blame juga istri saya, tapi saya lalu punya ide, tanya anak saya. Nah, ini kan mau tahun baru nih, tahun baru kemarin kan, kakak sama adek mau hadiah apa yang paling spesial dari ayah dan bunda? Ayo ngomong. Selama bisa sanggupi, kami sanggupi. Bener nih ayah? Bener. Enggak marah? Enggak pakai nawar-nawar? Enggak, nah insya Allah. Omongan apa? Begitu dia ngomong, ayah saya mau pergi mandi-mandi berenang di hotel yang paling spesial di Luwu. Nah, itu permintaannya gitu kan. Malam tahun baru saya mau pergi di hotel, menginap di hotel, terus kemudian bisa mandi-mandi di kolamnya tuh. Kan ada tuh kolam-kolamnya biasa tuh, hotel-hotel yang mewah tuh. Oh itu ya, nah. Ada lagi? Enggak, itu saja. Kalau udah bisa itu, pokoknya terima kasih banget deh. Ngomongnya gitu. Bener ya? Iya. Oke, gak ada masalah. Bener ayah? Benar. Gak ada masalah. Tapi ayah juga punya satu permintaan. Saya barter. Ayah mau, bisa nggak kira-kira setiap habis sholat subuh, kan 5 waktumu sudah mantap tuh, tapi ayah mau kemudian naikkan sedikit, yang lebih spesial lagi. Bisa nggak kira-kira setiap habis sholat subuh ngaji dulu, biar 5 menit, tapi rutin. Kalau itu bisa terpenuhi, mandi-mandi, nginap di hotel, main di kolam renang seharian, nggak jadi masalah. Deal? Mikir dia pertama. Ya deh ayah, mau deh. Benar? Benar. Janji? Janji. Deal? Deal. Deal saya begini. Salaman. Sengaja saya buat begitu untuk mengikat momentum. Kesepakatan kita jangan dilanggar. Dan kalau sudah kesepakatan dibuat, asertif, tegaskan. Tegas jalankan. Yang penting sudah disosialisasikan di awal. Piega, serius. Salaman. Saya tunaikan janji besok. Lalu kemudian saya cek hotel di Swissville ada yang kosong. Nah, gitu kan persoalan harga enggak apa-apa, duit gampang dicari. Tapi spiritual, membangun momentum spiritual bersama anak, jarang orang yang bisa dapat kalau enggak diusahakan.
Booking? Berangkat kita mandi-mandi. Sudah mandi-mandi, nginap kita seharian di situ. Setelah besok, mulai besok, ayah bilang mulai besok pulang dari sini berarti janji kamu tunaikan karena janji ayah sama bunda juga sudah. Oke ayah, masa ayah, gitu kan? Akhirnya setelah tahun baru sampai sekarang, alhamdulillah anak saya anak kelas 3 dan kelas 5 bukan saja sholat 5 waktu, tetapi kemudian mengaji. Kenapa semua ini saya lakukan dengan tegas? Karena saya ingin anak saya jangan capek-capek menjemput masa depannya. Saya ingin diantarkan oleh Allah sesuai dengan janjinya tadi. Lana diannahum subulana di dalam Al-Quran. Aku tunjukkan jalan-jalan terbaik. Yang terpenting adalah doa. Sini, mendekat kepada aku. Itu bunda. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi, paham ya sampai sini ya? Ya, jadi sebagai kesimpulan ingin saya katakan ada 3 hal yang menjadi penentu utama kenapa anak gampang tantrum tidak dengaran. Yang pertama tadi dari struktur otak anak. Karena itu hati-hati pintu masuknya, kenali tadi cara kerjanya, ngomongnya direspon tuh dari kemudian otak mamalia soal rasa. Ada nggak berbau tekanan di sana? Kalau ada, diteruskan, dikirim ke otak reptil. Dia lawan, kalau dia kuat, dia lari. Kalau dia tidak kuat, izinkan aku pergi bersamanya. Nah, di situ baru mana menyesal. Gitu tuh. Yang kedua adalah pola asuh. Perbaiki pola asuh. Jadilah orang tua yang asertif, tegas tanpa marah. Bunda, apa itu asertif, Bunda? Tegas tanpa marah. Boleh kan tadi dibilang kan? Boleh, cuma susah Pak Rahman. Oke, awal-awalnya memang begitu. Yang penting boleh dulu. Persoalannya ada pada mau atau tidak mau, bukan boleh atau tidak boleh. Sekali terbiasa, saya yakin bunda-bunda akan jatuh cinta dengan konsep ini. Karena anak membaca pola, pada akhirnya anak berkata, bundaku memang oke. Saya pernah coba. Nah, boleh nggak ayah minta tolong belikan pulpen? Apa kata anak saya yang umur kelas 3 SD loh? Terima kasih. Apa kata anak saya yang kelas 3 SD? Ngomongnya begini. Iya ayah, apa sih yang nggak boleh untuk ayah? Masya Allah. Gitu. Jadi ngomongnya ke anak, gini bu, kalau nyuruh anak itu, jangan ngomong gini. Nak, pergi dulu belikan saya pulpen. Jangan ngomong gitu. Itu kata perintah. Jangan pakai kata perintah. Tetapi ngomongnya gini, nak, boleh nggak belikan bunda pulpen? Beri kesempatan anak menolak atau memilih. Terus bagaimana kalau dia menolak, Pak Rahman? Kalau dia menolak, artinya hubungan emosional bunda-bunda sama anak belum terbentuk maksimal. Perbaiki sentuhan emosionalnya. Banyaknya anak membantah, salah satu artinya hubungan emosionalnya rendah. Wes entek, dia ambil kabel karo handphone. Gitu. Jadi saya selalu begitu ngomong ke anak, enggak pakai kata suruh, saya pakai ruang untuk memilih. Nanti saya introspeksi diri, banyak dia pilih yang mana ya? Kalau banyak dia pilih menolak, banyak alasan, saya sapu-sapu. Nah, sebentar malam minggu kita makan bakso di mana lagi ya? Ayah baik ya. Sengaja saya rancang ini membangun hubungan emosional namanya. Kalau ini terbentuk, anak gampang dengeran, gampang namanya kooperatif, kerjasama. Siap ayah, apa sih yang nggak bisa untuk ayah? Masya Allah. Saya langsung sapu dada. Terima kasih ya Allah. Ternyata strategiku selama ini berhasil ya Allah. Kalau anak mau bantah saya, silakan. Saya jadikan sebagai ruang introspeksi diri. Boleh jadi kalau begitu hubungan emosionalnya rendah. Penutup.
Orang bapak pernah konsultasi ke saya, Pak Rahman, sambil nangis, bapak ini nangis, Pak Rahman, iya caranya ki Pak Rahman, aku bingung Pak Rahman. Tenang dulu, ini apa Pak? Itu loh anakku Pak Rahman, yang remaja itu loh Pak Rahman, gak bisa dengaran Pak Rahman, selalu mau keluyuran Pak Rahman. Bahkan tuh terakhir kemarin Pak Rahman, saya sudah kunci pintu, tak pikir kuas neng jeruk kamar, padahal dia keluar lagi Pak Rahman lewat jendela. Sampai itu kemudian saya marah Pak Rahman, saya bungkuskan semua apa-apanya Pak Rahman, saya kasih dan saya suruh dia pergi anak gadisku itu Pak Rahman. Piye dengan ini Pak Rahman? Nah tuh Bapak ada dekat secara hubungan emosi sama anak atau tidak? Dekat Pak, semuanya sudah saya lakukan, mulai sampai mukul-mukul sudah saya lakukan, gak berubah Pak Rahman. Enggak, hubungan emosional itu bukan mukul-mukul. Bapak akrab dan dekat enggak sama anak? Bapak punya hobi apa? Saya sih biasa pergi makanan yang Bapak suka apa? Saya sih suka, kalau bakso saya suka. Seberapa sering Bapak ngajak berdua sama anak pergi makan bakso? Kapan ya Pak ya? Kayaknya ya Pak, nggak pernah. Nah, bahaya. Bahaya itu namanya dekat secara fisik, jauh secara jiwa terdalam. Hadirnya orang tua hanya dianggap ada secara fisik di samping, tapi jauh di hati terdalam. Ojo sampai demikian. Itu yang saya lakukan supaya anak dekat secara ruhiyah, secara jiwa. Saya ajak jalan-jalan, berpindah-pindah, kita sholat maghrib dari masjid mana ke masjid mana. Setelah itu kita makan bakso apa yang dia suka. Itu lebih dari cukup bagi anak. Dan saya pun rela mengeluarkan uang hanya untuk membangun hubungan emosional keluarga. Saya yakin ada yang harus saya bayar untuk mendapatkan anak yang lebih baik, karena anak yang lebih baik adalah amanah. Dan jangan sampai nggak bisa mengantarkan anak kita menjadi pribadi yang lebih unggul. Kalau ketiga faktor ini bisa dilakukan dengan baik, Insya Allah, apalagi yang kurang. Janji Allah sudah bilang, lanahdiyannahum subulana, tak tunjukkan awakmu jalan-jalan terdekatnya. Persoalannya, anakmu dekat gak dengan saya? Pasti ilmu, siapa sih yang punya ilmu? Yang punya ilmu itu saya. Makanya para orang tua anak-anaknya pergi ke sekolah alasan nyari ilmu, padahal ilmu yang punya saya, tetapi apa yang saya maui, apa permintaan saya ditinggalkan. Sholatnya kagak, pergi nyari ilmu, padahal ilmu itu punyaku. Itu kan edan namanya. Sama dengan contoh madu, kita suka madunya, tapi kita tendang sarangnya. Lah, iya. Nyari ilmu, pergi ke sekolah, kita pergi nyari ilmu, kasih sangu, kasih uang apa segala, pergi nak cari ilmu untuk masa depanmu. Tetapi hubungan kita kepada yang punya Allah, yang punya ilmu, kita cuekin, ku jenenge gendeng, gitu ya. Jadi lakukan ketiga hal ini untuk kemudian anak kita menjadi cerdas secara emosi. Sekali lagi Bunda, yang pertama apa? Struktur otak. Mumpung ada Pak Desa, kita kasih dengar dulu ya. Konsen ya, penutup. 3 kunci utama jadikan anak muda tantrum. Yang pertama, struktur otak. Yang kedua, yang ketiga, pola spiritual. Kemas baik-baik ketiga poin itu, insya Allah menjadikan anak-anak Anda ke depan menjadi pribadi-pribadi yang rise above the crowd, bersinar di balik kerumunan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarni, ibu dari Amanda Zaidan.
Yang ingin saya tanyakan di sini Pak terkait emosi anak. Terkadang kita serba salah dalam menyikapi sikap mental emosi anak. Dengan karakter dan emosional yang beda, kami orang tua menghadapinya juga dengan berbeda juga. Yang jadi permasalahan itu kadang timbul rasa iri dari anak Pak. Nah, bagaimana mohon tips menyikapi anak begini Pak. Yang kedua, ada juga sikap emosional anak yang memang susah dihadapi. Banyak teori yang kami dengar terkadang tidak dapat diterapkan. Ibaratnya teori berkendara di jalan umum jelas tidak dapat dipakai lintasan off-road. Bagaimana itu cara menyikapi anak yang emosinya hipersensitif dan anak yang tidak hiper sama sekali? Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Bunda dari Maria ingin bertanya. Minta tips atau trik bagaimana supaya anak itu dekat dengan kita, terbuka, mau bercerita. Kadang-kadang karena mungkin ibunya terlalu galak di rumah, jadi kadang anak-anak itu kalau ditanya kayak nggak mau bercerita gitu. Jadi triknya kita harus melakukan pendekatannya bagaimana supaya anak bisa lebih terbuka kepada orang tua. Jadi enak begitu komunikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di rumah, izinnya dari anak-anak atas. Saya mau bertanya Pak tentang sekolah spiritual. Itu dari ketiga anak saya, yang satu itu Pak rasanya kayak susah sekali loh Pak. Sudah diajak dibikin perjanjian, yang kakak mau apa, bagaimana supaya maksudnya si anak itu sekarang alhamdulillah kalau untuk diajak sholat mau Pak, diajar sholat ya ini masih mau, tapi untuk masa mengaji gitu Pak susah sekali. Dari kalau spiritualnya itu tuh yang kedua ini memang agak susah. Saya mau sama Bapak itu minta triknya itu bagaimana gitu Pak supaya si anak itu bisa saya terapkan pola spiritualnya itu. Pertama, rasa terkait dengan rasa iri pada anak. Kadang di antara anak satu dengan anak yang lain biasa muncul rasa iri. Benar nih, mudah-mudahan juga merasakan gitu kan? Ya, satu dikasih, yang lain tidak, anak biasa protes gitu kan? Yang pertama, berusahalah selalu orang tua untuk tampil adil. Itu dulu yang pertama, tampil adil. Kalau sudah tampil adil, maka anak masih merasakan tidak pas, maka ajari teknik yang kedua. Adil itu tidak selalu sama rata, sama rasa. Berikan pengertian, misalnya nih, anak yang SD nih diberikan sepeda untuk dipakai ke sekolah. Yang satu anak masih TK, belum diberikan, anak boleh jadi dia protes, gitu kan? Mereka pikirnya itu tidak adil. Padahal sebenarnya boleh jadi itu juga sudah adil, cuman adilnya proporsional. Kalau begitu, tinggal upaya yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada anak terkait apa yang diirikan itu. Misalnya terkait sepeda, mungkin bisa dijelaskan, sabar nak, nanti kalau kamu itu juga sudah SD dan Bunda sudah punya uang, insya Allah Bunda berikan. Rasa iri itu lumrah karena muncul dari egosentris anak.
Bunda punya ikhtiar bisa melakukan untuk mengikis egosentris itu dari yang tebal menjadi tipis. Gimana caranya? Dengan sering-sering mengajak anak berbagi. Saya selalu melakukan itu kepada anak saya. Pergi sholat Jumat, kakak, adik, nih duit nih untuk masukkan di apa namanya di tabungan ya, di kotak amal ya. Kita jalan di jalan raya, terus kemudian kasihan dapat orang tua yang sudah tua jompo, tidak jarang saya berhenti kendaraan saya. Nah, ayat itu ya, ada uang, minta tolong ke kasih sama si bunda sana. Karena mereka dua, saya kasih masing-masing. Dia tahu tentang berbagi. Tujuannya apa itu Pak Rahman? Untuk mengikis egosentris diri anak, supaya kita lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Itu yang pertama ya. Terus ya, baru satu ya, kan dua kali itu pertanyaannya toh. Ya. Terus yang berikutnya emosi anak ada yang hyper, ada yang tidak. Nah gini, emosi pada anak aturan dasarnya itu bagian dari karakter anak yang boleh jadi sengaja diberikan Allah berkaitan dengan profesinya ke depan. Jadi itu dijinakkan, bukan dihilangkan. Ibarat bunga mawar komplit karo duri-durinya. Biarin aja durinya ada di situ, kerjanya bunda pastikan durinya itu tidak tinggi jalan-jalan menusuk sembarangan. Selama durinya itu bertengger pada tempatnya, maka itu menjadi sistem pertahanan terbaik dari anak yang sudah dipaketkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada anak yang hyper suka marah-marah, pahami dulu pertama boleh jadi kitanya pemimpin keras, pemimpin. Tetapi supaya tidak berdampak negatif, maka kemudian hypernya itu perlu dijinakkan. Dengan apa menjinakkannya Pak Rahman? Bentuk yang namanya aturan main di dalam rumah tangga. Orang mau main bola saja ada aturan mainnya. Tidak akan mungkin ada bintang-bintang lapangan seperti siapa nih yang paling hebat pemain bola yang paling hebat kalau di lapangan sepak bola itu tidak ada aturan main. Kalau saja sepak bola ada aturan mainnya, di rumah lebih-lebih lagi harus ada aturan mainnya. Tegakkan sanksi kepada yang melanggar, beri apresiasi kepada yang taat. Tetapi sanksinya perlu Bunda tahu. Sanksinya itu digeser dari bentuk menyakiti fisik ke bentuk kekurang nyamanan. Jadi sanksinya bukan mukul-mukul. Kan itu yang pertama ya. Sanksinya kalau menegakkan aturan ini, sanksinya adalah menggeser dari sentuhan fisik yang menyakiti kepada sesuatu yang mengurangi kenyamanan. Apa itu? Boleh jadi uang jajannya ditahan dulu untuk seberapa? Boleh jadi anak dihukum tapi dengan hukum berdiri. Ini yang biasa saya lakukan. Anak buat pelanggaran, hukumannya berdiri. Tapi sebisa mungkin jangan fisik, berdiri. Berulang lagi, berdiri, tambah sedikit durasinya, campur angkat kaki sebelah. Dan saja dia rasa, tapi tidak ada sentuhan fisik di sana. Tambah tantrum, mau nangis, keras, ngamuk. Nah, kalau mau menangis, saya sediakan kamar yang bisa menangis. Menangis itu diperlukan dalam kondisi tertentu. Menangis lagi, sebab itu bagian dari mengeluarkan egosentris diri. Itu tempatnya. Tetapi kalau kamu bisa diam dan memaklumi, kamu saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Pelukan terindah dari ayah. Pilih mana? Begitu caranya, gitu ya. Dan ini sudah saya terapkan, Masya Allah hasilnya. Pokoknya gimana ya? Bahagia. Kuat dan dalam. Berasa terima kasih ya Allah amanat yang sudah kau berikan. Ternyata anak itu bisa benar-benar ya kalau kita bangun aturan main dalam rumah tangga. Gitu ya Bunda ya. Jadi kalau anak kemudian tantrumnya berlebihan, pastikan aturan main terbentuk. Kalau anaknya minim tantrum, terlalu sabaran, boleh jadi orang tuanya terlalu pembiaran. Opo-opo wae sak karepmu. Bahaya juga tuh kalau gitu ya, gitu ya.
Salah gitu. Jadi kalau ada anak hyper jangan dipangkas, boleh jadi itu bagian dari tipenya sebagai seorang pemimpin. Dikendalikan dengan apa? Bangun aturan main di dalam rumah tangga. Tidak ada yang bisa hebat kalau tidak punya aturan main. Allah saja pakai aturan main kok buat kita yang diganjar dengan surga dan neraka. Aturan mainnya di mana? Di Al-Quran. Jelas semua terjadi. Jelas tuh, pakai aja tuh pasti dia punya model. Terapkan dalam rumah, yang melanggar berikan yang namanya hukuman, tapi hukumannya dalam bentuk namanya, kalau hukuman itu cenderung negatif, ubah namanya menjadi konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi lebih positif, bergeser dari hukuman fisik ke hukuman yang kurang menyenangkan. Tuh bergeser. Ya, boleh benar ya, pahami ya? Iya. Mudah-mudahan pelan-pelan bisa diterapkan. Jelas sampai sini? Atau gimana? Kadang Pak sudah diterapkan gitu, tapi anaknya memang keras gitu ya, tetap kadang dilakuin aja sampai mamanya nangis gitu. Begini, kalau kemudian sudah dilakukan, tetapi kemudian anak tetap melakukan itu, ingat nih rumus yang ketiga nih, saya kasih tahu. Setiap anak punya lapisan otak yang namanya pertama tadi korteks. Korteks itu fungsinya menyimpan kebenaran, menyimpan pembelajaran jangka panjang. Kalau itu tidak berfungsi, maka jangan salahkan korteksnya tidak ada, tetapi introspeksi dari cara kemasan kita menyampaikannya. Boleh jadi di situ masih terjadi yang namanya mispersepsi. Anak tidak tangkap. Sebab menurut pengalaman kami, kalau orang tua konsisten menetapkan aturan main di dalam rumah tangga, outputnya pasti bagus. Karena memang ada otak reptil yang memang potensinya gampang marah-marah, tetapi bukan cuma itu. Ada juga otak yang pertama yang namanya otak korteks. Merenung ke depan, oh iya benar ya yang disampaikan oleh ibu saya, benar, saya memang harus begini. Kalau itu tidak tumbuh, koreksi cara kita. Boleh jadi cara kita dalam membangun aturan main lempeng, gampang nyerah, tidak asertif yang saya bilang tadi. Asertif apa bilang? Ingat? Asertif? Tegas tanpa marah. Yang terjadi mungkin marah-marah lalu lempeng, nggak isu nak, yowes mana, yoki bisa, nanti jangan lagi ya, nanti udah bikin lagi, nggak bisa nak, oh ya yowes ini uang boleh, bahaya tuh, tidak asertif pola itu yang dia baca, gitu ya benar ya. Coba untuk konsisten, yakinkan diri bahwa memang ada otak reptil yang menjadikan anak gampang ngamuk, tapi juga ada otak korteks yang mampu menjadikan anak berpikir dan merenung. Kalau itu tidak bertumbuh, koreksi cara kita mengasuh. Tidak pas, sangat boleh jadi di situ letaknya. Ya boleh ya? Berikutnya, tips supaya anak bisa terbuka dan mau bercerita. Masya Allah, ini yang saya penting sekali ya. Perlu nih Bunda tahu nih resepnya. Kemarin saya isi pengajian antara anak sama ibunya tuh hadir sama-sama. Sudah hadir begitu salaman, anak dan ibunya peluk-pelukan. Ya peluk-pelukan sama kayak sahabat. Sebelah bunda orang yang beruntung dalam hidup ini. Kenapa? Anaknya dekat sama bunda. Yang lain terkadang anak memasang jarak dengan orang tuanya. Lainnya apa? Orang nyambung ngomongnya. Gitu ya. Jadi bagaimana Pak Rahman supaya bisa anak terbuka dan bercerita? Nih resepnya. Lakukan yang namanya shifting gear. Apa itu shifting gear Pak Rahman? Ganti gigi. Ganti gigi ya Pak Rahman. Dulu kalau kita naik motor, belum ada motor metik, kan ada tuh giginya. Kan kita tahu tuh gigi satu kita pakai saat mana, kapan kita pakai gigi dua, kapan kita pakai gigi tiga, kan tahu tuh. Tidak mungkin kita jangan pakai gigi empat, habis nggak bisa tanah itu, tahu tuh. Nah itu juga orang tua harus pinter-pinter ganti gigi, pakai 2 gigi saja. Gigi sebagai orang tua dan sebagai sahabat.
Istilahnya dalam psikologi atau pengasuhan, pinggir ganti gigi. Pada saat saya bertemu dengan anak, ada saat-saatnya memposisikan diri sebagai seorang sahabat. Kalau sebagai seorang sahabat, berarti posisinya begini. Iya, nah tadi ada kesulitan nggak ya di sekolah? Nah, nggak ada sih bunda, enak-enak sih tadi pelajarannya, cuman anu sih bunda, tadi ada tuh tadi yang kasih aku bunga bunda. Loh, enak tidak kalau kamu dikasih bunga? Iya, tapi bunganya saya dikasih dilempari sama pot-potnya. Contoh saya ya. Nah gitu, jadi kalau anak mau bercerita luar biasa, gimana caranya supaya anak bercerita? Fungsikan sebagai sahabat. Orang tua terkadang hanya banyak memfungsikan diri sebagai orang tua yang jaim, pasang image di depan anak. Saya pernah tanya langsung, Pak Rahman, bukannya anak itu kalau kita memposisikan diri sebagai seorang sahabat, bukannya anak itu melunjak Pak Rahman. Jadi Bapak selama ini gimana? Ya saya posisikan sebagai orang tua, ngomong ke pasar di bawah. Apa? Bagaimana? Daya. Gitu ya. Boleh jadi anak taat karena takut, bukan karena cinta. Nah tuh, taat karena takut, bukan karena cinta. Tetapi kalau bisa shifting gear, tahu kapan menjadi sebagai orang tua dengan pendekatan tadi yang asertif, tahu kapan sebagai seorang sahabat dengan pendekatan mendengar. Jadi ada begini, ada begini. Kalau begini, saya lagi orang tua dengan posisi yang asertif, gak tawa-tawa, tetapi saya sampaikan dengan senyum, tegas, asertif, sampaikan. Kalau saya begini, saya curhat mendengar seperti apa kondisinya yang terjadi. Oh gitu ya. Terus maunya kamu gimana? Maunya saya kasihlah uang jajan 500.000 satu hari ayah. Oh, kalau kamu kasih seperti begitu, dengan kira-kira apa yang terjadi di masa depan nanti nak? Itu lagi, mungkin saya foya-foya, mungkin apa? Saya nggak bisa mandiri atau apa? Pintar. Jadi berapa yang paling bagus buat kamu nak? 10.000 aja boleh mudah. Saya begitu ya. Pancing dengan komunikasi dan posisikan diri sebagai sahabat, mendengar. Tetapi walaupun mendengar, lakukan yang namanya proses leading. Leading itu mendengar untuk menarik masuk pada sebuah titik ideal. Kamu harus begini di ujung sana. Sudah tahu pendekatan leading melalui empati, melalui mendengar, mau digiring ke arah sana dengan pendekatan sahabat itu tadi. Paham ya? Jadi supaya anak bisa curhat, anak bisa kemudian berbagi dengan orang tuanya, posisikan diri sebagai orang tua, plus sebagai seorang sahabat, bergantian. Kadang saya tampil begini dengan pendekatan asertif, tegas tanpa marah. Kadang saya harus tampil begini dengan mendengar, penuh empati dan penuh kesabaran. Paham kalau sini udah? Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Terus pola spiritual anak yang susah dengaran, anak susah diajak ngaji. Nah gini, kalau ada sesuatu yang sulit kita mau tawarkan pada anak, nih yang saya lakukan ini sampai hasilnya luar biasa saya rasa ya. Kalau ada ingin penawaran yang kita lakukan kepada anak, pilih cantum ke momentum. Pilih momentum dulu sebagai sebuah pengikat emosional yang tidak gampang dilupa. Seperti saya tadi yang sudah saya ceritakan, saya mau naikkan kemampuan anak saya yang masih kelas 3 dan kelas 5 SD, tidak saja disuruhkan sholat 5 waktu dan bangun subuh, melakukan sholat subuh, tapi juga kemudian rutin ngaji, saenak dewe ngaji setiap habis sholat subuh, anak kelas 10 dan kelas 5 SD. Kok mau seperti begitu dengan segala senang hati? Pendekatannya cantum pada momentum. Tadi kan saya sudah bilang tawar-menawar saya dengan anak saya. Nak, kamu mau apa nak yang terindah di malam tahun baru? Saya mau di hotel ayah, berenang di kolam renang ayah. Oke, saya penuhi. Saya juga satu permintaan. Apa ayah? Tingkatkan sholat 5 waktu menjadi mengaji minimal 5 menit setiap hari sholat subuh. Deal or no deal? Deal ayah kalau gitu. Salam. Komitmen setelahnya. Begitu. Nah, kalau mengaji, pilih nih momentum. Misalnya apa? Momentumnya ini.
Nah, tahu nggak? Kamu kalau nggak salah bulan depan ulang tahunmu loh. Masuk dari situ. Ulang tahunmu apa yang kamu inginkan dari ulang tahun itu? Saya mau hadiah, diajak jalan-jalan. Oke, saya penuhi. Mau jalan kemana-mana, saya penuhi. Saya juga satu punya permintaan. Apa itu? Ngajinya harus disiplin. Boleh nggak, nak? Boleh. Beneran? Beneran. Deal. Salaman kalau begitu. Apa yang sudah kamu ucapkan dan saya ucapkan, kita sama-sama komitmen jalankan. Oke? Saya jalankan apa yang menjadi janji saya, dan kamu juga jalankan dengan apa yang menjadi janji kamu, dan semuanya akan kita ikat dengan sebuah pendekatan yang namanya asertif, tegas tanpa marah. Nah, gitu ya. Contoh masuk dari momentum. Setelah masuk ke momentum, bangun yang namanya kedekatan emosional. Kedekatan emosional, misalnya ngobrol-ngobrol. Nah, menurut kamu Nina, kalau rajin ngaji, kira-kira apa nih dampak positifnya untuk kesuksesan kamu? Jadi anak bilang begini, apa ya, mungkin lancar aja barangkali ya, dengan rajin ngaji, nanti saya bisa sholat, tahu bacaan ngaji. Benar nanti, tapi ada yang lebih hebat loh. Tahu nggak kamu apa ayat? Ayat Allah itu punya janji di dalam Al-Quran, ngomongin lanah yang nahum subhanallah, tak tunjukkan awakmu kemana kemudian masa depan terbaikmu. Itu janji Allah loh. Satu permintaan dekat kepadanya, salah satu cara dekat kepadanya, maksimalkan ngajimu. Oke ayah, deal, selamat. Terikat emosional supaya dikenal bahwa itu penting. Paham ya, bunda ya? Ya. Jadi jangan ngomong. Jadi gini. Sekali bahasanya bunda itu keluar, pastikan terukur dan punya rasa. Jangan sembarang ngomong. Karena itu nggak bisa sembarang ngomong, kecuali kalau bercanda. Tetapi kalau membangun yang namanya aturan, pastikan terukur. Karena segala sesuatu yang sudah disepakati diikat oleh tuntutan masing-masing. Ya, oke, terus, nah itu saja, kira-kira ya pertanyaannya ya. Anak bisa ngaji, masuk melalui dari momentum. Bu, jangankan anak susah ngaji, Bu. Kalau anak itu kemudian terbuka hatinya dan dekat secara emosional dengan orang tuanya, anak itu mau menyerahkan nyawanya, bukan cuma ngaji. Ini sudah ditentukan kepada Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Iya nak pada saat nuna, aku mimpi nak dikon belah awakmu. Lebih kalau sudah gitu kan? Apa kata kemudian si Ismail? Bukan saja dia menolak, wah ayah aja kan orang udah tua. Enggak gitu. Tetapi yang dibilang Allah itu perintah Allah, lakukanlah ya ayah. Kenapa taat Ibrahim kalau Ismail luar biasa hubungan emosionalnya, kedekatannya. Poinnya apa? Kalau awaknya banyak ditantang sama anak, periksa hubungan emosional kita. Jangan-jangan tipis, ente diambil sama handphone, sesuai dengan handphone dengan kita, gitu ya. Paham ya, betul ya? Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit dan bisa diamalkan, tidak saja kemudian masuk dari telinga, tetapi kemudian ada catatan-catatan penting yang bisa dijadikan sebagai momentum ini untuk menjadi lompatan perubahan menjadi pribadi-pribadi orang tua yang lebih asertif. Oke, itu saja, terima kasih. Kadang juga ya asertif, tapi masih banyak kerasnya. Terus sampai kadang saya tanya sama anak saya apa pengalamannya dia begitu, penilaiannya dia tentang saya. Bunda ini suka marah-marah. Terus bagaimana perasaannya? Saya tanyakan, ya dia ceritakan bagaimana sedih. Terus yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana mengobati luka atas pengasuhan yang telah saya berikan kepada anak saya. Terima kasih.
Ciri bunda yang hebat di depan anak, kalau berani ngomong seperti apa yang diomongkan oleh guru tadi. Berani nanya sama anak, gimana nak menurut kamu tentang ayah bunda? Saya sering tanya itu sama anak saya mau tahu bagaimana dia di mata saya. Saya tanya, nak kamu bahagia enggak dengan ayah? Saya tanya begitu. Bunda seberapa sering pernah tanya itu sama anaknya? Ada yang pernah tanya? Ada ya? Tanya itu luar biasa, dia punya cantolan hubungan emosional. Nah, kamu bahagia nggak sama anak, sama ayah? Ya, alhamdulillah saya bahagia sama ayah. Ayah kan biasa tuh tegas. Iya, tapi kan demi kebaikannya kakak juga, gitu. Tanya. Terus bagaimana kemudian untuk mengobati luka batin pengasuhan terhadap anak? Jadi gini, dalam kadar-kadar tentu, dalam kadar-kadar yang penting tidak berlebihan. Diperlukan untuk apa? Untuk menaikkan sel-sel tubuh yang awalnya merupakan pribadi yang acuh dan gak enggeh. Dengan adanya, oh iya ya, ini ya, kadang diperlukan itu. Tetapi yang terpenting adalah harus seimbang, seperti grafik yang saya tadi sudah gambarkan grafiknya. Kalau kemudian ada kata-kata kita yang kemudian menyentuh kepada anak, menyebabkan anak itu luka, imbangi dengan membangun lagi ke atasnya pencerahan di sektor korteksnya. Dengan cara apa? Dengan cara awali dengan kata meminta maaf, lalu susul dengan bangun bahasa korteks tadi. Contoh, saya kasih contoh. Nah, maafkan ayah ya, tadi mungkin ayah agak keras, ayah agak tegas, tetapi itu saya yakin, ayah yakin itu demi kebaikan kamu. Kalau kamu melakukan itu, nak, insya Allah menjadikan kamu pribadi yang lebih hebat masa depanmu, nak. Kamu mau nggak masa depanmu lebih sukses, nak? Mau, ayah. Jadi apa yang harus dilakukan kira-kira menurut kamu? Ya, yang seperti ayah bilang tadi. Tapi kan sudah melukai perasaan kakak tadi. Iya, nggak apa-apa ayah. Tapi kan ada pelajarannya. Oh, oke kalau gitu. Ayah minta maaf ya. Iya, perlu tutup dengan pelukan. Gitu. Ada begininya sedikit, setelah itu ada begininya yang banyak. Kalau begini terus, anak ketiduran. Saya kasih contoh. Kalau naik motor, itu biasa kalau kita lewat di perusahaan apa tuh yang di Batu itu yang di Batu ada perusahaan yang mau keluar kan, yang di gunung-gunung itu. Begitu mau sampai ke seberang sana itu jalannya tuh dipasangin apa tuh yang di jalan tuh, kan? Ya ada kan? Itu apa? Biar nggak gampang ngantuan orang yang bawa kendaraan. Ojo mulus-mulus melulu dalannya, engkau awakmu gampang jatuh di jurang, dipasangi seperti begitu. Jadi terkadang anak butuh tamparan sedikit, dalam tanda petik, tamparan sedikit yang terarah untuk kemudian diberikan elusan sebanyak mungkin. Tamparan 1, elusan 10. Tamparannya terukur dalam bentuk bahasa tadi yang asertif. Setelah itu mau kembali, awali dengan minta maaf, tutup dengan yang membangun pengetahuan korteks itu tadi. Paham ya bunda ya? Kalau itu seimbang. Sebab kalau terlalu lempeng juga, apa-apa serba dituruti, enggak pernah ada ketegasan. Dengan kata maaf, lalu lakukan proses leading. Tanyakan, tutup dengan maaf, lalu buka kembali. Pastikan ada arahnya. Proses leading menuju harapan ideal yang sesungguhnya dibangun melalui belahan otak sektor korteks tadi. Jatuh 1 kali, naikkan 10 kali. Tampar halus 1 kali, naikkan 10 kali halus. Grafik tadi sudah saya contohkan tuh, terbuka tuh matanya kalau begitu. Bahkan anak saya pernah berkata, ayahku memang terima kasih pak. Itu enaknya kalau belajar parenting. Dan saran saya sebagai untuk dari saya sebisa mungkin kalau berkesempatan sebisa mungkin
Kalau bisa diadakan 3 bulan sekali dengan namanya itu seperti ada beberapa yang saya terapkan di Pulau Jawa, itu namanya Parents Day. Jadi ada tuh sekolah-sekolah itu ada namanya Parents Day, 3 bulan sekali, ajak untuk anak mengeluarkan curhatnya, orang tua mengeluarkan curhatnya, momen untuk terjadinya, kemudian ikatan emosional yang lebih kuat, lalu ditutup dengan pendekatan bahasa parenting. Parents Day 3 bulan sekali, kalau bisa dilakukan luar biasa sudah dampaknya. Kalau nggak bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Parents Day dikenal, oh satu-satunya di sekolah ini loh yang mengadakan acara Parents Day 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ajang curhatan para anak, para guru, para orang tua, dan ditutup dengan ilmu parentingnya. Keren itu, karena gitu. Terima kasih. Baik, barangkali untuk sesi tanya jawab pada kali ini